suara itu kembali menyebut nama Pak Haji. Pak Haji, Pak, aku mau nimbang. Barulah di sini Pak Haji menjawab, siapa? Siapa yang mau nimbang getah malam-malam kayak gini? Saidi, Pak. Aku bawa getah dari kebun, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tuh sudah mati. Jangan lagi kamu urusi dunia ini. Tapi aku bawa getah, Pak. Aku mau nimbang. Getah siapa yang kau bawa? Getah, Pak. Getah aku dapat. Wak Salama berjalan berdua dengan tetangga almarhum Saidi, yang mana jalan yang mereka lewati ini semakin sepi karena tidak ada satu orang pun yang melewati jalan itu. Semua warga yang pergi motong karet ini semuanya mendap di rumah karena mereka ketakutan. Ketika Wak Salama ini melangkahkan kakinya sebelum beliau melewati pondoknya si Saidi, langkah kaki Wak Salama dan tetangganya si Saidi ini terhenti karena suara seruan dari Saidi terdengar jelas. Wah, wah, pagi nian Wak lewat siko Wak. Apa yang Wak bawa dalam ambung tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan satu kisah yang berasal dari negeri Jambi. Yang mana sudah banyak sekali sahabat-sahabat meminta saya kembali menceritakan seperti video-video sebuah kisah misteri awal-awal saya membangun channel ini. Permintaan sahabat kali ini akan saya ceritakan sebuah kisah yang terjadi di Jambi di masa sekitar tahun 1973 yang lalu, menceritakan seorang petani karet yang meninggal diterkam harimau karena kecurangannya sendiri, karena telah melanggar larang pantang yang ada di kampung. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat yang telah memesan teaser sebuah kisah misteri, mohon bersabar. Teaser sekarang dalam proses produksi. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan teaser sudah selesai. Saya dan tim akan mengirimkan teaser-teaser ke alamat sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat semua, terima kasih atas partisipasinya telah membeli teaser sebuah kisah misteri sesuai yang saya katakan di tempo hari. Kalau hasil penjualan dari teaser itu akan kita sedekahkan atas nama sahabat sebuah kisah misteri. Dananya nanti akan kita alokasikan untuk sahabat-sahabat yang kurang beruntung, khususnya sahabat-sahabat yang ada di jalan. Semoga amal kebaikan sahabat sebuah kisah misteri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk sahabat yang ingin berdonasi, kita di sini selalu membuka tangan untuk menyalurkan donasi sahabat-sahabat semua.
Untuk video kali ini, cerita yang saya dapat langsung dari narasumber, yang mana kisah ini sudah menjadi sebuah urban legend di salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi. Nama lokasinya tidak dapat saya sebutkan, nama karakter dalam toko ini nama aslinya, terjadi sudah sangat lama sekali. Orang-orang masih sering mendengar cerita ini. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang berasal dari Jambi pernah lah mungkin diceritakan kisah ini dari nenek atau dari buyut. Ini sebagai gambaran untuk kita. Sebagai kita manusia yang berakal, kita memiliki adab. Adab dan adat itu harus dijalankan selaras sesuai dengan semboyan yang ada di Jambi. Adat bersendikan syarak, syarak bersendih kitabullah. Setiap yang kita lakukan itu ada azas-azas yang harus kita patuhi. Setiap perbuatan yang salah itu pasti akan ada ganjarannya. Di kisah yang akan saya ceritakan ini akan menceritakan seorang yang bernama Saidi. Saidi yang usianya kurang lebih sekitar 40 tahunan, beliau merupakan buruh potong dari seorang juragan yang memiliki perkebunan karet yang sangat luas sekali di daerah tersebut. Seorang yang memiliki perkebunan karet ini kita sebut saja dengan nama Pak Haji. Pak Haji memiliki ratusan hektar perkebunan karet. Sebelum saya masuk ke dalam cerita, ada beberapa kalimat atau beberapa kata sebutan yang akan saya sedikit jelaskan. Kata sebutan ini nggak bakal saya rubah karena ini akan menjadi momok atau gimmick dalam cerita ini. Seperti nama Saidi ini adalah nama asli dan sebutan anak potong. Anak potong ini boleh kita artikan sebagai buruh potong atau orang yang bekerja dengan juragan yang memiliki perkebunan karet. Anak potong ini sistem gajinya, ini nggak pakai gaji bulanan, tapi dari hasil dia motong. Kalau dia motong dapat hasil, misalnya 1 juta setelah dijual karetnya, si pemilik lahan ini berhak mendapatkan setengahnya yaitu 500.000. Saidi merupakan anak potong dari Pak Haji. Saidi ini diberikan lahan potong atau luas perkebunan karet untuk digarap sama si Saidi ini kurang lebih sekitar 3 hektar atau 2 kaleng potongan. Di tempat Saidi motong atau di lahan pertanian dari Pak Haji, ini banyak orang yang motong di sana. Salah satunya ada yang bernama Wak Salamah. Wak Salamah adalah seorang wanita yang usianya udah setengah abad, kurang lebih sekitar 50 tahun lebih. Wak Salamah ini lokasi tempat motong karetnya agak sedikit jauh dari si Saidi, jatuhnya beda 1 blok lah. Blok yang di samping Saidi motong ini adalah tetangga sebelah rumah dari si Saidi. Mereka semua bekerja untuk Pak Haji, si pemilik perkebunan karet. Sebelum mereka ini bekerja dengan si Pak Haji, mereka ini diberikan larang pantang yang ada di kampung tersebut. Apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Pertama, Saidi dipanggil, Wak Salamah dipanggil, orang-orang yang bekerja dengan Pak Haji dipanggil. Baiklah, kalau kalian mau motong di tempatku silahkan, nak. Potonglah. Lahan sudah aku tentukan, 1 orang dapat 2 kaleng potong. Silakan potong. Sebaik mungkin kalian harus memotong, tapi ingat, kalian juga harus menjaga batang karet yang ada di sana. Kalian motong boleh, tapi jangan sampai batang karetnya cacat. Kalau kalian mencacati batang karet, kalian menekan alat potong itu sampai dalam, otomatis saya yang akan rugi. Jaga baik-baiklah apa yang saya titipkan dan ingat, larang pantang yang ada di kampung kita. Jangan pernah berbuat curang. Karet yang kalian setor sama saya yang untuk saya jual ke perusahaan, itu jangan kalian kotori dengan tanah, jangan kalian campur dengan batu. Kalau kecurangan itu sempat saya tahu, saya akan marah besar. Dan yang lebih saya takutkan lagi, nak, Pak Haji mengatakan kepada anak-anak potongnya, ingat, Datuk selalu memperhatikan kalian. Kegiatan kalian di hutan, di perkebunan karet itu dipantau sama Datuk si penunggu kampung. Kalau kalian melakukan kecurangan, kekhawatiran saya Datuk akan keluar, Datuk akan menghukum kalian. Pasti kalian udah gak asing lagi. Mungkin cerita-cerita yang ada di kampung ini udah gak asing lagi kalian dengar. Cerita apa yang telah dilakukan Datuk dengan orang-orang yang berbuat salah di kampung kita. Sebatas ini dulu saya ceritakan tentang si Saidi pemotong karet. Sedikit saya selipkan untuk sahabat-sahabat biar paham sampai ke ujung cerita. Datuk yang saya katakan di cerita ini untuk penyebutan seekor harimau tungguan kampung. Boleh dikatakan di sini sosok Datuk itu adalah harimau jadi-jadian. Di Jambi dikenal dengan harimau tungguan. Di setiap daerah, di setiap desa itu pasti
pasti ada datuk yang menunggu kampung. Datuk tidak akan mengganggu orang yang ada di kampung kalau orang itu bersih menjaga kampung, tidak melakukan hal-hal yang senonoh, tidak melanggar pantang. Larang pantang yang ada di kampung itu tidak boleh dilanggar, seperti berzina, mencuri kerbau, apalagi mencurangi timbangan karet. Datuk di sini akan marah. Biasanya kalau di kampung itu kedatangan datuk ini dilihat oleh warga, boleh dipastikan pasti ada yang melakukan larang pantang. Kalau datuk ini muncul di perkampungan, boleh ditandai pasti pemuda-pemudi yang ada di sana telah melakukan perbuatan zina, mengotori kampung. Tapi kalau kedatangan datuk, kemunculan datuk dilihat di perkebunan karet, bisa dipastikan anak potong dari juragan-juragan pemilik perkebunan karet yang ada di sana telah melakukan kecurangan, membuat juragan yang telah berbaik hati memberikan mereka pekerjaan, ini mereka curangi. Karet-karet yang seharusnya bersih disetorkan, ini timbangannya dimasukin batu. Karet itu dimasukin batu, dikerasin, dibentuk kotak seperti itu, otomatis kita nggak tahu berat karet itu aslinya berapa, karena di dalamnya sudah ada batu. Kecurangan itulah yang akan dilakukan Saidi. Kecurangan itu yang membuat Saidi mati diterkam oleh datuk. Saidi sudah tahu, seluruh anak-anak potong datuk sudah tahu larang pantang tidak boleh dilakukan. Mereka pun semua di sini sepakat menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji. Pak Haji pun di sini dengan tenang melepaskan anak potongnya pergi ke tempat motong masing-masing. Desa tempat tinggal Saidi ini berada di tengah-tengah perkebunan karet yang sangat luas sekali. Di era tahun 1973, akses masuk ke tempat desa tempat tinggal Saidi ini memang sangat sulit sekali. Bahkan sampai hari ini, akses masuk ke sana itu masih sangat sulit sekali. Akses jalan lah khususnya. Jalan yang dibuat ini memang belum layak lah untuk ditempuh, makanya setiap anak-anak potong yang ada di sana, mereka ini mengumpulkan hasil getah atau hasil sadapan karet, ini tidak bisa langsung dijual. Dalam sebulan itu cuma 2 kali masa timbang untuk menutupi biaya sehari-hari. Setiap juragan-juragan ini di rumahnya pasti ada toko. Toko itu untuk anak-anak potong ini kasbon. Misalnya kayak keluarganya Saidi, dia baru motong, hasilnya belum bisa dijual karena belum ada masa timbang pada saat itu. Jadi keluarga Saidi ini datang ke toko si juragan, minjem beras, minjem gula, minjem kopi, minjem semuanya lah untuk perlengkapan makan sehari-hari. Nanti setelah gajian, setelah getah ditimbang, langsung dipotong karena kebutuhan sehari-hari mereka itu diasup atau diberikan pinjaman dari warung oleh si Pak Haji ini. Di masa itu, Saidi dan keluarga bekerja pada umumnya kayak anak-anak potong yang lain. Saidi ini sudah menikah, istrinya 2. Istri pertama meninggal dunia, tidak memiliki anak. Istri kedua ini memiliki 1 orang anak. Istri kedua dari Saidi ini usianya terpaut cukup jauh. Istri muda lah pula ya. Saidi ini karakternya adalah seorang yang jenaka. Dia setiap ketemu sama orang, omongan si Saidi ini pasti berisi dengan guyonan. Salah satu ciri khas dari si Saidi, dia kalau memanggil orang ini tidak menyebut nama, tapi dengan sautan hu. Contohnya seperti ini, bertemu dengan orang di jalan, Saidi ini nggak manggil Bang, Pak, atau namanya Anton, Doni, dia nggak manggil seperti itu, tapi diseru dengan Saidi, hu, mau kemana? Itu ciri khas dari si Saidi. Jadi kalau di jalan ada yang ngehu, itu pasti Saidi yang memanggil. Anak-anak potong yang bekerja dengan Pak Haji ini, mereka dipantau bukan cuma dengan pekerjaannya saja, tapi Pak Haji mengatakan, kalian boleh kerja di tempat saya, tapi jangan lupa kalian melakukan ibadah kewajiban kalian. Karena Pak Haji ini dikenal di kampung itu adalah orang yang sangat taat sekali. Beliau salah satu pendiri masjid yang besar yang ada di kampung itu. Dia sangat marah kalau melihat anak-anak potongnya pergi sebelum menunaikan ibadah sholat subuh, apalagi yang laki-laki. Mereka tidak diperbolehkan motong kalau tidak menunaikan ibadah sholat Jumat. Pak Haji ini tahu berapa puluh orang anak-anak potong yang bekerja dengan dia di masjid itu diperhatikannya. Si Saidi ada nggak tadi semain Jumat?
Kalau nggak ada, setelah semain Jumat, Pak Haji ini mengutus orang untuk mencari Saidi di kebunnya. Pak Haji langsung nanya sama Saidi, berapa banyak karet yang sudah kamu kumpulkan di hari Jumat ini? Apakah bisa menutupi hidup kamu sampai kiamat nanti? Kamu jangan lupa, kewajiban kamu untuk menunaikan ibadah. Saidi ini paling ngebangkang kalau disuruh untuk sholat. Saidi selalu ngindar kalau disuruh Pak Haji sholat. Bahkan kalau Pak Haji ini pergi ke masjid, ya ketika subuh berpapasan dengan Saidi ini pura-pura masuk ke masjid. Setelah Pak Haji masuk, dia langsung kabur pergi ke kebun. Kebiasaan anak-anak potong atau orang-orang yang motong karet, mereka ini biasanya pergi itu setelah ibadah sholat subuh. Tapi Saidi tidak. Sebelum azan subuh berkumandang, Saidi ini sudah jalan kaki menuju ke kebun tempat dia motong karet. Karena jarak dari kampungnya si Saidi ini untuk masuk ke perkebunan karet tempat dia biasa motong, tempat warga-warga kampung itu motong, memang jaraknya lumayan jauh. Kurang lebih sekitar hampir 4 kilo, masuk 5 kilo lah dengan berjalan kaki. Saidi berpikir semakin cepat dia masuk ke perkebunan karet, ini semakin pagi lebih baik. Getah karet itu semakin banyak keluarnya, hasil dari setiap dia mupul getah, ini pasti akan jauh lebih banyak. Itu pertimbangan Saidi. Berbeda dengan si Wak Salama yang sama-sama bekerja dengan si Pak Haji. Karakter dari Wak Salama, dia lebih mementingkan kehidupan setelah kematian. Arti kata, Wak Salama ini taat untuk menunaikan ibadah. Dia seorang janda, usianya sudah hampir melewati setengah abad. Biasanya Wak Salama ini selalu berjalan berdua dengan tetangganya Saidi yang bertetanggaan juga tempat motong karetnya. Wak Salama ini berjalan menyusuri hutan, masuklah ke perkebunan karet. Saidi ini selalu mengolok-ngolok Wak Salama dengan tetangganya yang dekat rumah si Saidi ini. Kalau mereka lewat, Saidi ini ngumpet di balik pohon karet. Ini menyerukan suara khas dari si Saidi. Oh, Wak, lah siang kayak gini. Ngapain Wak siang-siang datang? Subuh Wak datang, getahnya bagus, ngucur deras. Kau beda Kalau kau hidup di dunia ini, batas di dunia. Kalau kami ndak. Apa yang kami cari ini yang penting lillahi ta'ala redo. Kami tidak melupakan kewajiban kami. Kamu kalau tahu Pak Haji, marah Pak Haji nggak pernah sholat subuh. Saidi ini selalu ngeledekin Wak Salama karena mereka berdua, Wak Salama dengan tetangganya Saidi ini datangnya itu selalu pagi bukan subuh. Tapi mereka sama sekali nggak terganggu lah dengan yang sering dilakukan oleh Saidi, tapi mereka malah terhibur karena karakter si Saidi ini memang agak sedikit jenaka dan agak sedikit iseng. Keisengan si Saidi. Semakin lama dia bekerja dengan Pak Haji ini, keisengannya itu berubah menjadi tabiat yang agak sedikit culas. Yang tadinya dia cuma iseng, suka ngeledekin orang, sekarang otaknya itu udah mulai agak sedikit jalan. Kecurangan demi kecurangan sering dilakukan oleh si Saidi. Saidi yang tadinya jujur ketika penimbangan getah yang disetor sama si Saidi ke Pak Haji, ini getahnya bagus-bagus, getahnya putih-putih semua. Setahun Saidi bekerja dengan si Pak Haji. Kecurangan si Saidi ini mulai terlihat. Getah yang tadinya berwarna putih, dibentuk seperti balok, itu bagus sekali. Tapi sekarang mulai sedikit dicampur dengan tatal. Tatal itu adalah karet yang menempel di bekas galuran aliran getah. Itu kan sebenarnya nggak masuk dalam timbangan. Itu getah yang kualitas yang paling jelek itu dikumpulin sama si Saidi, digumpal-gumpal sama dia, dicelupkan ke dalam getah yang bagus, itu dibentuk kotak. Itu sudah sebuah kecurangan. Tapi Pak Haji di sini masih menganggap wajar. Karena pada masa itu masa musim hujan. Anak-anak potong jarang bisa masuk ke lokasi karena jaraknya jauh dan bahaya sekali. Kalau motong parah itu di saat hujan lebat. Pertama, bahaya petir, dan kedua, kualitas getah itu bercampur air ini sama sekali nggak baik. Jadi wajarlah kecurangan seperti itu sedikit dilakukan. Ini masih dapat dianggap sama Pak Haji ini adalah sesuatu yang biasa. Tapi semakin hari Saidi ini dianggap kecurangannya itu nggak dilihat sama si Pak Haji.
beliau mulai mencampurkan adonan getahnya itu dengan tanah. Terlihat getah yang berwarna putih itu sekarang sudah berubah warnanya kusam. Terlihat tanah itu terlihat jelas sekali di dalam getah itu. Pak Haji di sini memanggil Saidi secara empat mata. Pak Haji di sini menegur Saidi. Di getah yang kamu antar sekarang itu warnanya kok berubah? Setahu saya, anak-anak potong lain mengantar getah itu warnanya putih bersih. Kamu juga dulu ngantar getah warnanya putih bersih. Kok sekarang warnanya berubah menjadi kusam? Kamu campur kamu campur tanah. Wah, enggak Pak Haji. Enggak mungkin lah saya nyampur getah Pak Haji dengan tanah. Mungkin Pak Haji, waktu saya ngerendam getah itu airnya keruh. Ya besok saya ganti Pak Haji. Saya gali sumur lagi. Saya ganti tempat merendam getah. Pak Haji di sini nggak mau menuduh secara langsung, cuman memperingati Saidi. Ingat nak, rezeki yang kamu dapat untuk ngasih makan anak istri, kamu carilah dengan cara yang betul. Kecurangan kamu ini sudah saya ketahui, jangan kamu ulangi lagi. Cuman itu yang dikatakan sama Pak Haji. Tidak ada nada ngancam-ngancam, tidak ada nada-nada buat nakut-nakutin Saidi, tidak ada. Saidi pun di sini terus melakukan kecurangannya sampai di mana Saidi ini sudah keterlaluan sekali. Pada saat itu musim hujan lebat sekali. Orang-orang susah untuk datang ke perkebunan karet. Karet pun sedikit sekali mereka dapat karena bercampur dengan air. Setiap tempat pemotongan karet itu ada pondok. Tidak jauh dari pondok itu dibuat kayak kolam. Di dalam kolam itulah mereka ini merendam getah itu biar nyatu. Dari batok yang untuk menampung yang ada di batang, itu getah ngalir ke sana, masuk ke dalam batok, batok itu dicongkel, dimasukkan ke dalam kaleng. Nah, kaleng itulah yang direndam. Saidi ini, karena hasil di tempat Saidi motong karet ini hasilnya tidak maksimal, Saidi ini bergerilya. Sore-sore orang sudah pulang semua kembali ke desa, tinggal Saidi sendirian di lokasi perkebunan karet yang ratusan hektar. Saidi ini keliling bawa kaleng kosong. Getah-getah yang sudah dikumpulin sama petani penyadap karet yang lain itu dipindahin sama si Saidi sama kalengnya. Sama kaleng-kalengnya ditukar. Jadi ketika orang itu datang mau ngecek getah, loh kok kaleng getahku kosong? Ini kenapa nih? Siapa yang mencuri? Heboh lah. Karena kehilangan ini bukan sekali dua kali. Hampir setiap pondok kehilangan getah karet. Mereka mengadu lah sama si Pak Haji. Gimana nih Pak Haji? Musim hujan panjang, hasil getah sedikit, malah getah kami hilang. Tapi yang tidak melapor sama si Pak Haji cuman satu orang anak potong, yaitu Saidi. Saidi sama sekali tidak mengeluh kehilangan karet. Saidi sama sekali tidak mengeluhkan hasil karetnya menurun. Terlihat anteng-anteng saja. Ditambah lagi satu opini yang membuat Saidi ini dituduh maling, itu adalah keluarga dari Saidi ini nggak ngebon lagi di tempatnya si Pak Haji. Seolah-olah keluarganya si Saidi ini punya duit lebih dari hasil yang kerja sama si Pak Haji ini. Pak Haji sudah mulai mencari tahu penyebab kenapa getah-getah ini hilang, tapi tuduhan sama si Saidi ini nggak berani Pak Haji lontarkan. Tapi datuk penghuni atau penunggu kampung itu sudah mulai menunjukkan belangnya. Warga mulai heboh melihat penampakan datuk di perkebunan karet. Ini membuat warga geger. Anak-anak potong semuanya berlari ke rumah Pak Haji mengadukan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kenapa kalian pagi-pagi datang ke sini? Kalian nggak ke kebun? Gimana kami nak ke kebun Pak Haji? Kami di jalan lah dicegat dengan datuk. Datuk? Iya Pak Haji, bukan cuman belangnya yang kelihatan. Datuk melintang duduk di jalan kami Pak Haji. Pak Haji di sini sama sekali nggak habis pikir, Masya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pikir orang yang mencuri kaleng getah kalian itu orang luar. Tapi kalau datuk sudah muncul di kampung kita, berarti orang yang melakukan pencurian itu bukan orang lain, orang kampung kita. Saidi Pak Haji, kami yakin Saidi yang mencuri. Nggak boleh kita asal tuduh. Besok ya saya akan panggil Saidi.
Saya tanya baik-baik karena saya juga ingin menanyakan sama Saidi, kenapa Saidi terlalu hati menumpukan batu di dalam karetnya. Beberapa kali ketika saya nimbang, orang-orang tidak mau membeli hasil karet dari kebun kita karena banyak yang menemukan di dalam itu ada batu. Anak-anak potong yang lain termasuk Wak Salama gak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Saidi. Hari di mana Saidi dipanggil sama Pak Haji, di sini ada Wak Salama, di sini ada beberapa anak potong yang lain. Dengan lembut di sini Pak Haji bertanya sama si Saidi ini, kamu tahu nggak belakangan ini teman-teman potong kamu bertemu dengan Datuk. Ketika mereka jalan mau ke kebun, Datuk tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Datuk memalang langkah mereka. Iya Pak Haji. Bahkan saya pun pernah melihat sekelibat belang Datuk. Kamu tahu nggak, itu artinya apa? Apa Pak Haji? Berarti di tempat kalian motong ini sudah melanggar larang pantang. Datuk di situ datang untuk memperingati kalian semua yang bertemu dengan beliau bahwa apa yang kalian lakukan, ndak tahu saya, apa kamu, apa Salama, apa yang lain, pasti telah melakukan kecurangan. Dan kamu belakangan ini denger nggak? Kalau kaleng tempat penyimpanan getah ini pada hilang, masa iya ada orang yang berani mencuri di perkebunan karetku? Mustahil, Sekarang aku mau nanya jujur sama kamu. Kamu tahu nggak, di balik peristiwa kehilangan kaleng karet ini, siapa kira-kira pelakunya? Di sini wajah Saidi terlihat berubah dan beliau mengatakan secara tidak langsung berarti teman-teman atau anak-anak potong Pak Haji, bahkan Pak Haji menuduh saya yang mencuri, yang mengambil kaleng-kaleng yang berisi getah. Pak Haji di sini menampik apa yang dituduhkan oleh Saidi. Enggak, sama sekali saya tidak menuduh, tapi mumpung di sini rame orang yang mendengar, sekali lagi saya peringatkan, ingat, ketika Datuk sudah muncul di perkampungan kita, di lokasi tempat kalian memotong karet, ingat, kecurangan-kecurangan yang telah kalian lakukan cukup sampai di sini. Jangan diteruskan lagi. Saya tidak menuduh siapa yang melakukan pencurian, dan saya sekarang ingin bertanya dengan kamu. Siapa yang menaruh batu di dalam karet yang kamu setor sama saya? Saidi di sini langsung malu. Dia mengatakan, saya sama sekali nggak tahu Pak Haji. Nggak mungkin Pak Haji, saya menimbang batu. Saidi di sini dengan tegas mengatakan kalau dia bukan pelakunya. Pak Haji di sini kembali berserah kepada Saidi. Itu urusan kamu, tapi saya minta ke depan nanti jangan ada kecurangan lagi. Cuman itu yang ditegaskan oleh Pak Haji. Mereka pun semua bubar. Kemunculan Datuk yang menghambat pekerja-pekerja untuk memotong karet. Hampir seluruh anak potong melihat belang dari si Datuk. Tapi ketika orang-orang tidak berani untuk pergi motong, Wak Salamah lah satu-satunya orang yang tetap berani melintasi jalan yang dihadang oleh Datuk. Karena Wak Salamah ini dari lahir telah memiliki karomah yang Allah titipkan kepada beliau. Warga sekampung mengatakan Wak Salamah ini nggak kenal takut dengan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang background dari keluarga Wak Salamah ini adalah background orang-orang yang taat. Bahkan buyut dari Wak Salamah ini dikatakan pergi haji didampingi oleh makhluk gaib atau jin. Buyut dari Wak Salamah adalah seorang perempuan penghatam Quran. Background dari Wak Salamah mungkin akan saya jelaskan di video setelah ini, karena cerita atau background dari Wak Salamah ini cukup panjang untuk dibagikan. Satu sesi nanti akan saya bagikan untuk sahabat tentang siapa si Wak Salamah ini. Di dalam cerita ini, Wak Salamah ini bertemu dengan harimau. Saksi mata yang melihat apa yang dilakukan oleh Wak Salamah ketika bertemu dengan sosok Datuk. Harimau penunggu kampung adalah tetangga dari si Saidi. Wak Salamah dan tetangga dari Saidi ini berjalan menuju ke tempat dia biasa motong karet. Di tengah jalan, Datuk ini melintang, memalang jalan mereka. Wak Salamah di sini sama sekali tidak bergeming. Beliau mengatakan kepada Datuk, "Assalamualaikum, Tuh. Kami lewat sini numpang sama Datuk.
Kami datang ke sini bukan nak ganggu Datuk. Kalau Datuk sekiranya mau ganggu kami, apa salah kami tuh? Saya pamit, saya izin numpang lewat. Sosok harimau itu pun seketika langsung lari. Harimau itu hilang di balik rerumputan. Belangnya sudah tidak terlihat lagi, bahkan di sini jejak kaki dari harimau tersebut sama sekali tidak terlihat. Padahal lokasi tempat harimau itu berjalan itu adalah tanah becek. Mustahil kalau telapak kaki dari harimau tersebut tidak berjejak. Inilah yang menguatkan cerita ini kalau sosok harimau itu adalah sosok harimau jadi-jadian. Setelah beberapa waktu berlalu, penampakan Datuk ini semakin santer terdengar. Kejadian kecurangan dari Saidi ini terulang lagi ketika masa timbang. Getah yang dibawa Saidi yang tadinya diisi batu, sekarang sudah nggak diisi batu lagi, tapi isinya adalah ranting kayu. Ranting kayu yang dipenuhi dengan tanah. Lagi-lagi di sini Pak Haji pemilik perkebunan karet itu menggelengkan kepala. Astagfirullahaladzim, Didi. Sampai hati nih, Didi. Kalau kayak gini caronyo, aku yang tekor. Sedangkan Pak Haji ini sudah beberapa kali menegaskan sama si Saidi, sudah nyindir Saidi dengan keras sekali, tapi kecurangan Saidi ini masih terus dilakukan hingga pada suatu hari apa yang dilakukan Saidi akhirnya mendapat tulah. Larang pantang yang sudah dilanggar akan mendapatkan hukuman. Pada suatu pagi ketika Saidi sedang memotong karet, ini yang menjadi saksi mata adalah tetangga kebun dari si Saidi. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di pagi itu Saidi tengah motong karet, dia juga tengah motong karet. Sesosok harimau besar melintas di hadapan orang tersebut. Tapi ketika harimau itu melintas, orang yang melihatnya ini sama sekali tidak dapat bergeming. Dia tidak dapat bergerak, mulutnya kaku. Harimau itu menoleh dengan tatapan yang tajam, melintas melewati orang tersebut, berjalan menuju arah Saidi. Terdengar suara teriakan dari Saidi, "Tolong! Tolong!" 2 kali suara teriakan tolong, Saidi sudah tidak bersuara lagi. Terlihat harimau besar tersebut menerkam bagian belakang Saidi. Setelah Saidi terekam, Saidi sudah tidak meneriakan tolong lagi. Harimau itu pun pergi meninggalkan Saidi dan menghilang di dalam rerumputan. Penampakan harimau itu sudah tidak terlihat lagi. Orang yang menyaksikan atau yang menjadi saksi mata ini sudah dapat bergerak. Dia langsung berlari ke arah Saidi. Terlihat di bagian leher Saidi ini bekas gigitan. Bagian wajah Saidi ini dicabik, dicakar, mengeluarkan darah segar. Warga mengecek nadi. Ternyata Saidi sudah tidak bernyawa lagi. Pak Haji di sini mendengar kalau Saidi diterkam oleh Datuk. Pak Haji sudah menduga apa yang akan terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa kali sudah aku tegaskan, kalau kecuranganmu itu akan mendapatkan balasannya. Tapi kamu sama sekali tidak bergeming, sama sekali tidak memperdulikan apa yang aku katakan. Jenazah Saidi dibawa ke rumah duka. Otomatis di sini istri dan anak Saidi menangis pilu. Tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Kesalahan Saidi sudah mendapatkan hukumannya. Sosok dari harimau jadi-jadian atau Datuk penunggu kampung ini semakin hari penampakannya hilang. Tapi ketakutan warga ini berganti. Yang tadinya warga takut ke kebun atau warga takut pergi motong, ini karena kemunculan Datuk. Tapi sekarang tidak lagi. Setelah Datuk pergi, warga semakin takut pergi motong. Karena apa? Karena penampakan hantu Saidi yang selalu mengganggu warga di perkebunan karet. Beberapa hari setelah kematian Saidi di perkebunan karet, warga di sini melihat penampakan sosok yang mirip sekali dengan Saidi. Ketika mereka beramai-ramai pergi ke tempat pemotongan karet di tengah jalan, warga yang berjalan di gelapnya pagi hari, matahari belum sempurna terbit, mereka di sini berhenti mendengar suara seruan yang khas sekali yang sering dilakukan oleh Saidi. Yuk,
Nak kemana? Otomatis warga-warga yang berjalan, mereka berhenti. Melihat ke kiri dan ke kanan, mereka sama-sama bertanya, siapa yang nyeru tadi? Kayaknya suaranya nggak asing. Salah satu dari mereka ada yang mengatakan, jangan-jangan Saidi. Hus, Saidi kan sudah mati. Yuk, yuk, aku Saidi. Mendengar suara itu menyaut aku Saidi, otomatis orang-orang itu pada berhamburan berlari, mereka ketakutan. Cerita yang mereka alami ini cepat sekali menyebar di kampung. Apa yang telah terjadi membuat ketakutan warga, melupakan sosok harimau yang menakutkan ini. Malah seruan dari Saidi yang terdengar di pagi hari itu yang membuat seluruh pemotong karet yang ada di sana ketakutan. Mereka memang melihat, benar-benar melihat di tengah jalan, di tempat mereka melintas, itu sosok Saidi berdiri dengan tangan sambil menyeru seperti ini. Terlihat wajah Saidi itu terlihat kuning sekali, dan di bagian wajahnya itu ada luka yang mengeroak. Melihat penampakan seperti itu, mereka yang ada di sana berhamburan berlari. Mereka berlari kembali ke desa dan membuat panik seluruh warga desa di pagi hari itu. Kejadian pada pagi hari itu, anak-anak potong ini sama sekali tidak ada yang berani pergi subuh-subuh. Bukan sosok harimau itu lagi yang mereka takuti, tapi penampakan dari hantu Saidi. Mereka lebih memutuskan setelah matahari benar-benar terbit di jam 7 masuk di jam setengah 8 pagi, barulah mereka beramai-ramai. Tidak ada yang berani jalan sendirian. Mereka beramai-ramai melewati tempat pemotongan Saidi. Barulah di situ mereka masuk ke tempat mereka motong masing-masing, dan ketika pulang, mereka juga nggak berani sendiri-sendiri. Mereka saling nyamper, pergi ke kebun ini, pergi ke kebun itu. Setelah mereka kumpul semua, warga desa itu kumpul semua, baru beramai-ramai mereka pulang. Tapi yang mereka hindari itu gelapnya pagi hari, takut bertemu dengan sosok Saidi. Hantu Saidi ini muncul di siang hari juga, membuat warga bingung, kenapa kok ada hantu yang bisa muncul siang-siang. Di dalam perkebunan karet, teror yang dilakukan oleh arwah Saidi itu tidak di malam hari saja, pada suatu sore. Warga yang tengah bersiap-siap membersihkan dirinya di atas pondok, dia mau pulang. Sebelum dia menuruni tangga, dia melihat ke samping di kolam yang sudah disediakan yang biasanya untuk menyimpan kaleng getah. Dia ngelihat itu siapa yang duduk mencangkung sambil memainkan kaleng getah. Terlihat dari belakang seperti anak kecil, tapi perawakannya ini bukan anak kecil. Siapa? Dia pun menegur, "Hei, ngapain di situ? Mau nyuri kaleng karetku?" Sosok itu pun menatap, dan yang terlihat dari wajahnya, sosok yang dikira anak kecil itu ternyata adalah Saidi. Karena perawakan Saidi ini nggak tinggi. Tingginya kurang lebih sekitar 150, nggak sampai, orangnya kecil. Jadi kalau dia ngejongkok itu persis mirip seperti anak kecil. Warga yang menyaksikan kejadian itu di sore hari, dia tunggang langgang turun dari pondok, meninggalkan pondoknya, dan keesokan pagi kaleng-kaleng getah yang sudah disusun rapi, direndam di dalam air, itu semuanya porak-poranda, beselparan seperti ada yang mengamuk di sana. Itu menguatkan satu kejadian penampakan Saidi di sore hari. Siapa coba yang mau ngobrak-ngabrik air yang baunya bau pekat, bau karet yang sangat pekat? Babi. Nggak mungkin babi masuk ke dalam kolam ngeluarin karet untuk dimakan, nggak mungkin. Karena sebelum dia meninggalkan pondok, sosok dari Saidi lah yang dilihatnya yang memainkan kaleng karet tersebut. Setelah penampakan dari arwah Saidi yang bertubi-tubi dilihat oleh anak potong dari si Pak Haji, mereka semua pun kumpul lah ke rumah Pak Haji, termasuk di sini Wak Salama. Mereka mengadukan, "Pak Haji, kalau kayak gini caranya, kami nggak ada yang berani pergi motong, Pak Haji. Kalau kami nggak motong, gimana kami mau makan, Pak Haji?" "Apa, Nak? Apa yang kalian risaukan? Apa yang kalian takutkan?" Mereka pun di sini menceritakan satu persatu yang pernah melihat penampakan Saidi, menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Pak Haji pun di sini antara percaya dengan tidak apa yang mereka alami.
Kalau Pak Haji di sini nggak percaya, berarti Pak Haji di sini menganggap apa yang dialami oleh anak potongnya ini cuma sekedar main-main atau mau mempermainkan Pak Haji. Pak Haji di sini mengatakan, ya sudah, kalau kalian takut jangan paksakan diri, nanti bahaya untuk diri kalian sendiri. Beliau pun di sini membebaskan anak potongnya. Kalau kalian nggak punya duit, ya silahkan kalian ngebon dulu sebelum kalian berani untuk pergi motong. Hari itu pun selesai. Permasalahan untuk anak potong pun di sini sudah dapat solusi. Bagi mereka yang takut, mereka di sini stop untuk sementara motong di kebun karet sebelum penampakan hantu Saidi ini menghilang atau sudah tidak mengganggu warga lagi. Timbullah di sini satu kejadian yang dialami langsung oleh Pak Haji di satu malam. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Pak Haji dan keluarganya sudah tertidur. Tiba-tiba di balik pintu rumah Pak Haji, rumah panggung yang besar sekali, di bawahnya adalah gudang karet. Pak Haji mendengar suara langkah kaki menaiki tangga kayunya. Pek, pek, pek. Gak lama terdengar suara ketukan. Tek, 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 tek. Tek, 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 tek. Pak Haji, Pak, Assalamualaikum. Pak Haji yang dari tadi sudah mendengar suara langkah dan mendengar suara ketukan, di sini sengaja tidak menyauti salam yang beliau dengar. Gak lama berselang, suara itu kembali menyebut nama Pak Haji. Pak Haji, Pak, aku mau nimbang. Barulah di sini Pak Haji menjawab, siapa? Siapa yang mau nimbang getah malam-malam kayak gini? Saidi, Pak. Aku bawa getah dari kebun, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di, kamu tuh sudah mati. Jangan lagi kamu urusi dunia ini. Tapi aku bawa getah, Pak. Aku mau nimbang. Getah siapa yang kau bawa? Hihihi. Getah, Pak. Getah aku dapat, Pak. Sosok itu pun seketika menghilang. Suaranya sudah tidak terdengar lagi. Geger. Di malam itu, rumah Pak Haji ini geger. Suara cekikikan dari Saidi ini membuat anak istri dari Pak Haji ini ketakutan. Di malam selanjutnya, rumah Pak Haji kosong. Tidak ada yang berani menempati rumah itu. Di malam ketika rumah Pak Haji ini kosong, Pak Haji pun tidak berani menempati rumah tersebut. Ketika pagi keluarga dari Pak Haji pulang, beliau menemukan penampakan yang gak lazim. Gudang getah milik Pak Haji diobrak-abrik, tapi tidak ada satu potong getah pun yang hilang. Yang menakutkan lagi, gagang pintu dari rumah Pak Haji ini berlendir. Seolah-olah ada yang mencoba untuk membuka pintu, tapi tangannya itu berlendir dan mengeluarkan bau amis yang sangat busuk sekali. Itu menggambarkan kalau malam itu sosok Saidi ini kembali lagi datang ke rumah Pak Haji. Rumah Pak Haji sempat kosong lebih dari 10 hari. Pak Haji pun tidak berani malam-malam menempati rumahnya. Ditambah lagi satu cerita yang dialami oleh salah satu warga. Karena kebunnya si Saidi ini udah kosong kurang lebih sekitar hampir 1 bulan, beliau sudah meninggal. Pak Haji selaku pemilik tidak mau membiarkan kebun itu kosong, tidak ada yang nyadap. Karena kalau karet yang bekas disadap tiba-tiba berhenti disadap, itu otomatis batang karetnya akan rusak. Dan yang kedua, perkebunan itu pasti akan semak sekali karena sudah tidak ada yang merumput. Jadi Pak Haji memutuskan di sini menanyakan kepada warga setempat, kira-kira ada nggak di antara kalian yang mau meneruskan potongan almarhum Saidi? Otomatis warga yang ada di kampung sangat senang sekali kalau mendapat pekerjaan dari Pak Haji, karena Pak Haji ini orangnya nggak hitung-hitungan, royal lah orangnya. Salah satu orang warga, kita sebut saja Pak Hamid, beliau menyanggupi untuk meneruskan potongan si Saidi. Pak Haji di sini lagi-lagi memberikan syarat atau larang pantang yang tidak boleh dilakukan. Hamid ini memang kebetulan adalah orang yang jujur, dikenal di kampung itu nggak pernah neko-neko. Hamid menyetujui, beliau pun memulai hari potongannya. Seperti biasa,
Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, Hamid berjalan menuju tempat potongannya, melihat pondoknya si Saidi sudah 1 bulan lebih tidak ditempati. Pondok itu terlihat sangat suram sekali. Di sekelilingnya rumput-rumput liar sudah mulai, apalagi di area tempat potongan karet. Karena area tempat pemotongan karet ini, ilalangnya rumput-rumput liar itu sudah tinggi. Aktivitas untuk motong di hari pertama itu tidak bisa dilakukan. Karena Pak Hamid ini takut ketika motong nanti, kalau semak kayak gitu, nggak tahu ada ular. Awak lagi enak-enak motong, tiba-tiba dipatok ular, berabe urusannya. Hari pertama Pak Hamid nggak motong. Beliau lebih memutuskan untuk membersihkan sekitaran area potong. Luas lahan yang akan dibersihkan Pak Hamid ini seluas kurang lebih sekitar 3 hektar. 4 hari masuk di hari kelima. Pak Hamid sudah mulai hampir membersihkan setengah dari area potongnya. Di hari kelima Pak Hamid ini kecapean. Di jam 4 sore menurut pengakuan dari Pak Hamid, dia rebahanlah di atas pondok. Pondok yang bekas milik Saidi ini adalah pondok yang sangat sederhana sekali. Tangganya terbuat dari kayu tunjang, pondok itu tidak ada pintunya. Hamid pun di sini tiduran lah, rebahan, tapi dia nggak sadar. Dia sudah ketiduran melewati dari jam 6 sore, sudah melewati maghrib. Hamid pun terbangun karena sesuatu hal. Dia merasa kalau pondok itu digetar. Hamid terbangun, astagfirullahaladzim, udah gelap, dia bilang. Hamid pun di sini membereskan barang-barang yang dibawanya, botol minum, rantang nasi dimasukkan ke dalam ambung sebelum Hamid ini turun. Baru dia mau keluar dari tangga, dia melihat di depannya berjejer batang karet. Dia melihat di bagian karet pertama dari anak tangganya, melihat ada orang yang sedang memotong karet, membungkukkan badan, sedang menyadap karet seperti ini. Hamid pun di sini mundur, kembali naik ke atas pondok. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya, siapa yang motong karet itu? Masa iya ada orang motong karet gelap-gelap kayak gini, udah mau masuk malam loh ini. Hamid yang penasaran mencoba untuk mendekat. Dia kembali menuruni anak tangga. Tak, dia menuruni anak tangga kedua, mau menuruni anak tangga ketiga. Hamid mendengar suara seruan. Ngapo kau di atas pondok tuh? Lama-lama hari ini baliklah lagi. Hamid di sini mengenal ciri khas suara seruan tersebut, suara yang menyebutkan pulanglah, hari sudah malam. Itu adalah suara Saidi. Astagfirullahaladzim, Saidi. Hamid pun di sini dengan ketakutan masuk lagi ke dalam pondok. Dia ngumpet di balik pondok. Pondok yang terbuat dari papan itu ada celah-celahnya. Dia ngintip dari celah-celah tersebut. Sosok si Saidi ini terus motong dengan jalan mundur, tidak menampakkan wajahnya. Pak Hamid pun di sini mencoba untuk memberanikan diri lagi. Bener gak sih itu adalah sosok Saidi? Kepalanya pun nyongol lah di pintu untuk melihat sosok yang membungkuk yang sedang memotong karet. Lagi-lagi di sini sosok itu menyerukan suara, Mit, baliklah lagi Mit, harilah malam Mit, anak bini kau nunggu di rumah Mit. Sosok itu pun memperlihatkan wajahnya. Dia menoleh ke arah Pak Hamid. Terlihat wajah kuning dengan bekas cakaran harimau. Itu adalah benar-benar Saidi. Pak Hamid di sini bingung. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku bertemu dengan hantu ini? Ya Allah ya Tuhanku, aku mau kemana? Aku mau pulang lewat mana? Dengan ketakutan di sini Pak Hamid mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau hafal dengan tekad yang kuat, dengan keyakinan bahwa Allah akan melindunginya. Pak Hamid di sini nggak menuruni anak tangga itu, ndak. Pak Hamid di sini melompat, berlari dengan cepat sekali, pontang-panting, sampai-sampai barang yang dibawa Pak Hamid di dalam hambung itu nggak tahu berceceran kemana. Kedatangan Pak Hamid setibanya di desa, warga-warga yang baru keluar dari dalam masjid, termasuk Pak Haji, melihat wajah Pak Hamid yang sudah putih,
Pak Hamid ngos-ngosan berlari. Mereka semuanya bertanya, "Mid, dari mana kamu? Baru pulang kamu dari kebun?" Pak Hamid sama sekali nggak ngomong apa-apa. Pak Hamid di sini dicoba untuk ditenangkan, didudukkanlah Pak Hamid, dikasih air putih, baru ditanya sama Pak Haji, "Dari mana kamu, nak?" "Pak Haji, Saidi, Pak. Saidi motong, Pak." "Saidi motong apa?" "Saidi sudah meninggal, nak. Istighfar dulu baru cerita." "Pak, aku melihat dengan mata kepalaku, Pak. Aku ketiduran di pondok bekas Saidi. Aku kebangun, Pak. Aku dibangunin Saidi. Saidi bilang, 'Mid, pulang, Mid. Pulang. Anak istrimu sedang nunggu di rumah.'" Pak Haji di sini antara percaya dengan nggak apa yang dikatakan oleh Hamid, tapi Pak Haji sudah mengalami sendiri kejadian yang serupa. Tapi untungnya Pak Haji nggak bertemu dengan sosok Saidi, cuman mendengar suaranya. Pak Haji bertanya, "Kamu melihat nggak wajah sosok Saidi yang jadi hantu?" "Lihat, Pak. Wajahnya menguning, Pak. Bagian wajahnya itu terkeroak bekas cakaran harimau." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga yang mendengar pengakuan dari Pak Hamid, mereka yang tadinya kasihan sama Pak Hamid, mereka meninggalkan Pak Hamid karena mereka ketakutan. Takutnya arwah Saidi mengikuti Pak Hamid sampai ke desa. Dengan apa yang dialami oleh Pak Hamid tadi, warga-warga yang tadinya sudah tenang dengan penampakan sosok harimau jadi-jadian yang menerkam almarhum Saidi tadi, dan warga-warga yang sudah menganggap kalau penampakan arwah Saidi ini sudah tidak terlihat lagi, mereka kan sudah berani. Mereka kan sudah mulai berani untuk datang motong karet, tapi dengan apa yang dialami oleh Pak Hamid, mereka nyalinya semua pada ciut. Cuman ada satu orang yang tidak memperdulikan kemunculan arwah Hamid, yaitu Wak Salama. Wak Salama dengan terang-terangan mengatakan kepada warga-warga yang mewanti-wanti, karena tahu Wak Salama ini masih aktif lewat subuh-subuh di tempat pemotongan almarhum Saidi. Wak Salama dibilang kayak gini sama warga, Wak nggak dengar Wak cerita Pak Hamid. Dia ketiduran di pondok, didatangi sama arwah Saidi, disuruh pulang. Wak, takut. Wak kan setiap subuh gelap masih hari, Wak lewat situ. Apa Wak nggak takut?" "Takut. Apa pula kamu nak takut dengan hantu Saidi? Saidi itu lagi hidupnya baik. Dak pula dia nak nganggu orang, dak. Kalau Saidi nak nganggu aku, aku masuki ke dalam kain. Jangan pula kamu takut dengan hantu." Apa yang dikatakan oleh Wak Salama ini sesuai dengan background dari Wak Salama. Karena di kampung itu, Wak Salama ini dikenal wanita yang tidak takut dengan hantu. Yang namanya pocong, genderuwo, kuntilanak, segala macam jenis jin, setan, ifrit. Wak Salama ini malah kepingin sekali bertemu dengan sosok-sosok seperti itu. Wak Salama ini dianggap oleh warga kampung memiliki kekuatan spiritual. Wak Salama tapi tidak mau disebut dukun karena dia tidak mampu mengobati orang. Tapi kalau orang kesurupan, pasti warga kampung ini memanggil Wak Salama karena orang kesurupan ketika berhadapan bertemu dengan Wak Salama, setannya langsung ngibrit, langsung sadar. Wak Salama di sini mengatakan, "Aku datang, kau lari. Padahal aku nak ningok, macam mana nih rupa setan yang ngerasui anak ini." Itu yang dikatakan oleh Wak Salama. Karena background dari Wak Salama ini memang keturunan orang yang menghafal Al-Quran. Memang Allah memberikan sedikit kelebihan semenjak Wak Salama ini lahir. Ketika Wak Salama ditakut-takutin sama warga, sudahlah, dia bilang, "Aku nak nyari makan, ngapa pula nyari makan terhenti atau terhambat cuman dengan penampakan hantu." Wak Salama di sini terus melakukan aktivitasnya. Wak Salama ini pergi ke tempat pemotongan karet, ini selalu bergandengan dengan tetangganya almarhum si Saidi, selalu berdua. Di pagi hari, Wak Salama berjalan berdua dengan tetangga almarhum Saidi, yang mana jalan yang mereka lewati ini semakin sepi karena tidak ada satu orang pun yang melewati jalan itu. Semua warga yang pergi motong karet ini semuanya mendap di rumah karena mereka ketakutan. Ketika Wak Salama ini melangkahkan kakinya sebelum beliau melewati pondoknya si Saidi, langkah kaki Wak Salama dan tetangganya si Saidi ini terhenti karena suara seruan dari Saidi terdengar jelas. Wah. Oh, wah.
Pagi nian wak lewat siko wak. Apa yang wak bawa dalam ambung tuh? Wak Salama di sini sama sekali tidak bergeming dengan seruan tersebut. Malah di sini Wak Salama membentak. Di apa gawe kau dinakut-nakuti orang macam tuh? Jadi-jadilah apa yang kau kendai? Wak, apa yang wak bawa tuh wak? Aduh nasi ibad wak, bagi ya wak sekok wak. Hah? Nggak kau nasi ibad yang ku bawa kau? Untuk apa kau tuh lah mati kau lah mati, sadar kau lah mati. Lapar wak, aku lapar. Bagi wak nasi ibad wak. Kalau kau nak nasi ibad, nah, kau kupecut. Wak Salama pun di sini mengambil ranting yang ada di sekitarnya. Ranting itu diangkat ke atas dan beliau mengatakan, kalau kau memang nak makan, ambillah. Muncul, jangan cuma suara. Kalau kau memang berani, kupecut kau. Seketika, suara Saidi yang tadi menyeru dengan hu berubah menjadi suara tawa. Suara tawa yang menggelegar, dan setelah itu sosok atau suara dari penampakan Saidi sudah menghilang. Wak Salama di sini mengatakan kepada orang yang ada di belakang Wak Salama, tetangga dari almarhum Saidi, beliau mengatakan, jangan takut nak, setan iblis itu cuma menggoda kita. Yuk kita cari rezeki lillahi ta'ala, semoga Allah melindungi kita. Cuman itu yang dikatakan Wak Salama. Mereka pun di sini melewati pondok Saidi. Memang pondok Saidi itu terlihat sangat mencekam sekali, kusam. Walaupun sebagiannya sudah dibersihkan oleh Wak Hamid, tapi tetap pondok itu memancarkan aura yang sangat mistis sekali. Setelah pulang Wak Salama dari kebun pada hari itu, Wak Salama pun langsung datang ke rumah Pak Haji mengatakan, Pak Haji, kalau kayak gini terus kita nggak bisa Pak Haji. Kasihan sama orang-orang kampung yang kerja sama Pak Haji. Mereka nggak bisa makan karena teror dari arwah si Saidi. Jadi macam mana Wak? Kata Pak Haji tadi, solusinya macam mana? Wak yang paham tentang hantu-hantu kayak gitu. Pak Haji bilang, Wak Salama mengatakan, yo insya Allah Pak Haji, kita sama-sama kumpul, kita bardah. Sama-sama kita bardah kampung, kita bersihkan kampung ini dengan solawat. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita sama-sama membacakan solawat sebanyak-banyaknya. Kita minta bala, petaka, sosok arwah dari Saidi yang menghantui kita di perkebunan karet, minta segera diselesaikan. Sosok itu kembali ke alamnya, kembali ke alam barzah. Apa yang dikatakan oleh Wak Salama diturutinlah sama Pak Haji. Di satu malam Jumat, warga kumpul semuanya di balai desa, di tengah-tengah desa. Mereka semuanya bersumbangsi. Mereka ada yang bawa kopi, mereka ada yang bawa kue, ada yang nyumbang nasi. Mereka sama-sama membacakan doa, dan di malam itu bardah pun dilakukan. Salah satu tradisi yang ada di kampung ketika ada permasalahan seperti ini, mereka meminta sama Allah, bala yang datang ke kampung akan segera diangkat oleh Allah agar semua masyarakat yang ada di sana dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Sholawat Nabi pun dikumandangkan seluruh warga sebanyak-banyaknya pada malam itu sampai subuh. Mereka bersolawat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apa yang mereka lakukan tidak seperti membalikan telapak tangan. Sosok Saidi tidak seketika menghilang, dak. Beberapa hari setelah bardah dilakukan, sosok Saidi masih muncul di pertengahan kebun karet, tapi sosok itu sudah tidak menyeru dengan sebutan hu. Sosok itu hanya berdiri seolah-olah terpaku. Warga pun di sini sudah mulai berani melewati sosok yang terus menatap mereka. Mereka ini bukan takut dengan wajahnya Saidi yang tercabik harimau, enggak. Tapi yang bikin merinding adalah suara hu, seruan hu itu yang buat mereka takut. Lama-kelamaan, sosok dari arwah Saidi seketika menghilang dari perkebunan. Pak Haji mengatakan, alhamdulillah, apa yang kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saran dari Wak Salama minta sama Pak Haji
Batang karet yang tempat Saidi diterkam sama harimau itu minta sesegera mungkin ditebang. Takutnya Wak Salama bilang energi negatif itu menempel di batang itu, takutnya nanti ketika hujan lebat petir menyambar dan membahayakan anak potong yang ada di sana. Itu dilakukan sama Pak Haji. Batang tempat Saidi diterkam oleh harimau itu kan ada bercak-bercak darahnya. Itu tidak sempat dibersihkan ketika jenazah ini diangkat dari perkebunan. Pak Haji pun menebang beberapa bagian batang karet di sekitaran itu. Batang-batang itu pun dibakar sama Pak Haji. Nah, setelah batang-batang itu ditebang lah, pondok dari Saidi ini yang ditempati oleh Wak Hamid terlihat terang lagi, seolah-olah ada cahaya lah yang masuk ke sana. Warga yang lewat di sana pun sudah tidak takut lagi. Inilah sebuah kisah misteri yang ada di Jambi. Saya di sini akan sedikit menambah penjelasan tentang sosok Datuk. Jangan salah persepsi sahabat-sahabat semua. Datuk ini bukan peliharaan dari Pak Haji, tidak, tapi ini pure adalah penunggu kampung. Ya, penunggu kampung adalah sosok gaib yang menunggu kampung itu, yang akan memberikan petanda ketika warga yang ada di kampung itu melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan di sini Pak Haji pribadinya bukan orang yang memiliki kemampuan spiritual, tidak, dia sama sekali tidak paham tentang apa yang dinamakan sosok harimau siluman. Dia di sini cuma memegang adat istiadat yang ada di desa mereka, menyampaikan bahwa setiap pekerja itu tidak boleh melakukan sedikit pun kecurangan, karena bukan Pak Haji yang akan membalas. Malah di sini Pak Haji khawatir anak potongnya akan berbahaya. Itulah yang ditanamkan Pak Haji ke setiap anak-anak potongnya. Bukan pula di sini Pak Haji yang mendoakan si Saidi ini matilah kau diterkam harimau. Tidak. Apa yang dialami oleh Saidi ini adalah suratan takdir. Allah telah menuliskan suratan Saidi meninggal atau mati diterkam oleh sosok harimau. Itulah sebuah kisah misteri. Di video selanjutnya saya akan menceritakan siapa Wak Salama. Ada sebuah kisah yang menceritakan Wak Salama, yang Wak Salama ini penasaran dengan sosok kuntilanak dan sosok pocong. Wak Salama pernah menunggu kuburan yang dikatakan kuburan itu orang mati jadi hantu, pocongnya sering keluar dari kuburan. Wak Salama tidur di kuburan tersebut untuk bertemu dengan sosok pocong. Dan di sini Wak Salama pernah menunggu rumah yang ditunggu oleh kuntilanak. Wak Salama mengatakan, aku kepingin sekali bertemu dengan sosok kuntilanak. Di video selanjutnya insya Allah akan saya bawakan. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan video ini. Ini sebuah kisah misteri, kisah nyata yang terjadi di Jambi, berlatar waktu di tahun 1973 yang lalu. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Beberapa kalimat yang saya bawakan di kisah ini merupakan bahasa Jambi. Nanti akan saya selipkan subtitle biar sahabat-sahabat bisa mengerti apa yang saya ceritakan, dan sengaja saya menyelipkan bahasa Jambi agar nuansa horor, kesan horor dalam cerita ini masuk dan tidak diubah. Demikian sebuah kisah misteri. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Inilah sebuah kisah misteri.